Saudara-saudari yang terkasih, keluarga adalah rumah di mana kita lahir dan berkembang. Maka idealnya keluarga itu adalah surga di dunia ini. Pada umumnya orang muda meniti karir, merangkai masa depan untuk membentuk sebuah keluarga yang diidamkan. Para imam tidak memilih berkeluarga bukan karena keluarga kurang berharga, tetapi justru karena keluarga sangat bernilai dan perlu para imam yang dapat menguduskan keluarga, sehingga keluarga-keluarga sungguh bisa menjadi surga di dunia ini. Itulah harapan setiap orang, agar keluarganya bukan hanya menjadi house, bangunan, rumah, tetapi home, di mana orang bisa tinggal. Bukan hanya menjadi haven, pelabuhan, di mana orang beristirahat, berlabuh, tetapi juga menjadi heaven, di mana orang merasa aman dan nyaman tinggal di dalamnya. Namun tak jarang kita menjumpai ada keluarga yang berada dalam situasi khusus, sehingga para anggotanya mengalami keretakan, di mana tiada lagi rasa aman dan nyaman bagi para anggotanya. Gereja, kita semua turut prihatin atas keadaan tersebut, tetapi kita diminta oleh Sri Paus untuk tidak menghakiminya, karena mereka mempunyai kompleksitasnya sendiri, dan baiklah kita mendoakannya. Dan baguslah kalau pelayanan dan pastoral keluarga berjalan sesuai dengan harapan, sehingga meneguhkan dan menguatkan keluarga-keluarga yang masih berjuang. Saudara-saudari yang terkasih, di kapel keuskupan, wisma keuskupan, ada kaca patri. Kalau mau memasuki kapel naik tangga, orang langsung melihat kaca patri keluarga kudus. Kalau mau turun, ada banyak kaca patri. Kalau mau turun, melihat juga kaca patri keluarga kudus. Itu disengaja dipasang di sana agar kami yang mau masuk ke kapel mengingat tentang kami berasal dari keluarga, kami harus mendukung keluarga, dan kami harus membantu keluarga-keluarga untuk menjadi kudus. Gambaran ideal bagi mereka yang mengikuti misa di rumah, ditampilkan gambar itu oleh Komsos. Di situ ditampilkan ada Yusuf yang sedang melakukan pekerjaan pertukangannya, membelah kayu, membawa kampak, dan di sampingnya ada lalu di ujung yang lain itu ada Maria sedang membawa benang untuk menyulam, membuat pakaian, dan di tengahnya ada Yesus yang kecil sedang main pastor-pastoran, ya, bawa domba, seperti Romo Hilman waktu kecil main pastor-pastoran gitu ya. Nah itu, seumur itu, umur 6, 7, 7, 8. Sedang itu. Jadi luar biasa digambarkan keluarga sementara bekerja, orang tuanya bekerja, masih ada dalam bersama. Di mana Yesus masih bisa bermain. Ya, anak bisa bermain. Dan itulah gambaran ideal. Ada waktu bersama yang bermutu sebagai ungkapan kasih satu sama lain yang saat ini mungkin dilupakan waktu itu. Suami bekerja sendiri, istri bekerja sendiri, anak sekolah, bermain, pulang masing-masing ke rumah. Sampai di rumah sudah capek, tidur sendiri-sendiri. Di mana waktu bersama? Malah petaka wabah pandemi COVID-19 ini bisa juga menjadi rahmat bagi kita, di mana Tuhan mengingatkan kita untuk memelihara waktu bersama yang dianugerahkan Tuhan sebagai saat yang berharga bagi keluarga-keluarga, di mana sekarang ini orang bekerja di rumah, berdoa di rumah, sekolah di rumah, pertemuan di rumah, bisa semua dilakukan di rumah. Bagaimana mengusahakan dan mengembangkan waktu bersama ini juga, sehingga sungguh mengalami kembali kehidupan keluarga yang sesungguhnya. Saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan pertama, Abraham ditampilkan di dalam kitab suci Perjanjian Lama sebagai bapak keluarga dan bapak iman, di mana kepercayaan Allah menjadi dasar hidup seorang bapak keluarga yang kudus.
Iman Abraham mengalahkan keinginan naluriah seseorang dalam keluarga. Tinggal tetap di rumah di tempatnya yang mapan, memiliki anak yang dapat menjadi ahli waris, dan memiliki keturunan yang dapat meneruskan terah keluarga. Saat Abraham harus meninggalkan keluarga dan diminta mengorbankan anaknya oleh Allah, Abraham mengikuti kehendak Allah karena percaya bahwa Allah mempunyai jalan untuk memenuhi janji, walau secara manusia jalan keluar saat itu tertutup. Akhir hidup orang beriman yang mengikuti jalan Tuhan adalah happy ending. Semua harapan dan kerinduan keluarga Abraham terwujud. Itulah perjuangan keluarga kudus perjanjian lama. Kehidupan keluarga kudus dalam perjanjian baru ditampilkan oleh keluarga Yesus, Maria, dan Yusuf. Mereka mewujudkan kehidupan imannya dengan mendengarkan dan melaksanakan apa yang difirmankan oleh Tuhan kepada mereka. Kita masih ingat bagaimana Maria menjawab ya pada malaikat Gabriel. Bagaimana Yusuf menuruti pesan malaikat dalam mimpi. Dan bagaimana Yesus berada dalam bait Allah pada usia 12 tahun dengan berkata, "Aku harus berada di dalam rumah Bapakku." Selain itu mereka mengungkapkan imannya kepada Tuhan dengan menjalankan aturan agama, tradisi agama, penyunatan dan pemberian nama pada hari ke-8, penyucian ibu yang melahirkan, persembahan Yesus kepada Allah sebagai anak sulung, sebagaimana kita dengar dalam Injil hari ini. Itulah tindakan kesalehan dari pasutri keluarga kudus. Dalam keluarga kudus, anak itu, Yesus, bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Dan ini ditegaskan kembali pada Lukas 2:52, dan Yesus makin bertambah besar dan makin bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Keluarga menjadi tempat ideal sehingga seseorang makin dikasihi oleh Allah dan makin dicintai oleh sesamanya. Menjadi tempat ideal untuk pengolahan hidup hingga anak sungguh menjadi anak terkasih Allah. Saudara-saudari yang terkasih, keluarga sebagai tempat olahraga, yaitu keluarga menjadi rumah orang berkembang secara fisik, di mana badan makin besar seiring bertambahnya usia karena mendapat asupan gizi yang memadai. Sebagai tempat olah jiwa, keluarga menumbuhkan nilai-nilai kemanusiaan sehingga seseorang makin matang secara mental dan secara moral. Sebagai olah roh, keluarga menanamkan nilai-nilai Kristiani hingga orang makin dekat dengan Tuhan. Disitulah keluarga menjadi sekolah kemanusiaan, di mana pasangan pasutri dan anak-anak sebagai keluarga berkembang dalam keutamaan-keutamaan manusia. Makin sabar, makin mampu mengorbankan diri satu sama lain. Tidak mungkin suatu keluarga menjadi kudus tanpa mengorbankan satu sama lain demi kasih satu sama lain. Lalu menjadi rumah kekudusan, di mana keluarga berkembang, tempat berkembang iman. Bagaimana bisa berkembang iman kalau tidak ada doa bersama, kalau kitab suci tidak pernah dibaca di dalam keluarga? Maka baiklah keluarga-keluarga mengembangkan doa dan mulai berdoa bersama serta membaca kitab suci. Dan keluarga menjadi komunitas belas kasih, di mana keluarga menjadi tempat di mana ketika ada kerapuhan, kelemahan, kegagalan dan dosa diteguhkan. Ketika ada luka-luka disembuhkan dalam keluarga karena ada kasih. Maka untuk menjadikan keluarga sebagai tempat kebugaran, sekolah kemanusiaan dan rumah kekudusan yang penuh belas kasih, keluarga harus berpusat pada Tuhan seperti keluarga kudus. Kalau anak-anak dalam keluarga tumbuh secara jasmani, rohani, jiwani, dan rohani, mereka akan menjadi orang muda yang siap berperan dalam gereja kini dan nanti, serta terlibat aktif dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa.
Untuk menjadi keluarga kudus di zaman now ini, Yesus harus dijadikan fondasi, motivasi, referensi, dan orientasi hidup keluarga seperti keluarga kudus. Sulit kita menjadi keluarga kudus, tapi keluarga kudus meneguhkan perjuangan kita ketika kita menempatkan Yesus di pusat kehidupan. Seperti ilustrasi gambar tadi, Yesus ada di tengah-tengah kehidupan. Salah satu buktinya adalah ada doa pribadi, ada doa bersama dalam keluarga. Salah satu upayanya adalah ada waktu bersama sebagai ungkapan kasih satu sama lain. Jangan sampai ada bersama-sama tapi tidak pernah ada kebersamaan. Saudara-saudari yang terkasih, pada pesta keluarga kudus ini, terima kasih kepada keluarga-keluarga yang menunjukkan kesetiaannya dalam menghidupkan kekudusan perkawinan dan keutuhan keluarga sebagai kesaksian iman yang terpuji. Tahun 2015 di sini ada prosesi perkawinan dari Pak Sutri yang lebih dari 40 tahun pada hari perkawinan sedunia. Mereka prosesi, dan yang paling tua itu adalah perkawinan 64 tahun masih sehat jasmani dan rohani, berjalan prosesi. Luar biasa. Kita doakan keluarga yang mengalami situasi khusus, kesulitan, hingga masih berjuang untuk mewujudkan keluarga ideal menjadi keluarga kudus. Mereka sudah berat, jangan kita bebani dengan penghakiman yang kurang pas. Mari kita doakan keluarga-keluarga ini, sehingga menjadi keluarga-keluarga yang sungguh bermakna. Kalau saya dalam pesan Natal menyampaikan 3 frase, untuk keluarga saya menambahkan 1 frase, sehingga menjadi 4 frase yang boleh menjadi budaya dalam keluarga. Kalau ada apa-apa berkata, I am sorry. Maafkan saya kalau ada sesuatu. Thank you. Terima kasih kalau mendapatkan sesuatu. Dan yang ketiga, I love you. Saya sayang padamu. Dan yang keempat, God bless you. Tuhan memberkati. Keluarga kudus, Yesus, Maria, dan Yosef, doakan kami, keluarga-keluarga, dengan segala luka dan duka, dengan segala pengalaman sukacita dan bahagia.